Gak cuma kekuatan Ultraman, Kaiju bisa juga kok. Mau melihatku berlari mengitari gunung itu? Mau melihat aku melakukannya lagi? Halo guys, kembali lagi di Chandra dengan semua Ultraman yang bisa menggunakan kekuatan Kaiju. Karena sadar gak sadar banyak juga loh. Bahkan beberapa Ultraman ada yang sampai dapat privilege ya. Bisa pakai kekuatan Ultraman terdahulu sekalian sama Kaiju nggak tuh? Ultraman terdahulu aja udah cukup. Ini bisa sampai pakai Kaiju dong. Apalagi di series Ultraman New Gen sering diterapin sih. Mungkin buat promosiin biar Bandito bisa cuan deh. Daripada collectible item Ultraman terdahulu yang difokusin, sekali-sekali Kaiju kek. Jadi, ini guys, semua Ultraman yang bisa menggunakan kekuatan Kaiju. Langsung aja, check it out. Yang pertama, Ultra Seven. Oke, untuk Seven mungkin ini lebih ke arah summon sih. Karena seperti yang kita tahu, dengan menggunakan Ultra Capsule ataupun Ultra Ball, Seven bisa memunculkan beberapa Kaiju agar berguna untuk melawan. Itu kalau posisinya dan lagi gak bisa berubah, dia bakal pakai item ini ya. Terus Kaiju yang bisa disummon lumayan juga, seperti Miklas, Wingdam, Agira, dan Scavenger. Walaupun ini Scavenger kayak udah terlupakan banget ya guys. Gak tau lah tuh Ultra Ball kabarnya gimana. Kemudian selain bisa digunakan dalam bentuk human form, ternyata kemarin di UGF TDC langsung pakai wujud Seven pun bisa loh. Soalnya dulu gua kira nih bisa dipakai pas jadi manusia doang sih. Rupanya pas jadi Ultraman bisa tuh. Kita lihat dah ke depannya kepake lagi atau enggak. Di UGF TDC aja udah keren banget ya. Yang dua, Ultraman Victory. Ya, sekarang berlanjut ke Ultraman New Gen karena di Ultraman Heisei emang jarang sih. Yang mana Victory bisa menggunakan kekuatan Kaiju dalam bentuk Ultra Lance dengan men-scan Spark Doll sehingga bisa mengubah tangan kanannya menjadi bagian Kaiju. Asli, gak expect banget ya guys. Lengan Kaiju gak tuh? Terus itu Kaijunya macam-macam lagi. Seperti EX Wrecking Knuckle, Ele King Tail, Kinjo Launcher, Gudon Whip, Sadola Scissors, Shepardon Saber, dan masih banyak lagi. Sampai ada yang dipakai di stage show juga loh. Kemudian udah pasti setiap Ultra Lance ini punya kelebihan masing-masing ya. Ada yang daya serangnya kuat, bisa dipakai buat stun, bisa untuk jarak dekat, jarak jauh. Apalagi menurut gua Kinjo Launcher tuh kalau dipakai spam main jauh, waduh, enak banget sih. Bahkan saat Ginga dan Victory bersatu menjadi Ginga Victory, ternyata nih konsep Ultra Lance masih bisa dipakai loh. Jadi selain Hyper Zeton Scissors, harusnya Ginga Victory kalau disuruh pakai EX Wrecking Knuckle atau Ele King Tail, bisa banget ya guys. Sebenarnya dipikir-pikir gak heran sih. Kekuatan Ginga aja bisa, masa Victory kagak? Yang tiga, Ultraman X. Asli, kalau untuk X dulu pas pertama kali nonton gak kebayang ya. Selain Ultraman yang pakai armor tuh armornya Kaiju lagi. Yang mana dengan Daichi menggunakan Cybercard Kaiju ke X Divisor, X bisa memunculkan sebuah armor berdasarkan data Kaiju ini yang disebut Mons Armor. Kemudian kalau udah ngomongin Kaijunya juga banyak banget ya guys. Seperti Gomora Armor, Ele King Armor, Beamstar Armor, Zeton Armor, dan terakhir Hybrid Armor. Ya, di stage show sebenarnya masih ada sih. Cuma kalau itu emang beda cerita ya. Orang muncul di stage show doang. Bahkan dengan Cybercard Kaiju yang dibikin sama Zio udah banyak banget, kadang jadi kepikiran loh. Misalnya X pakai kekuatan mereka buat jadi Mons Armor lain gimana tuh? Mungkin Antar Armor, Golza Armor, Demaga Armor. Kalau Suburaya dulu lagi banyak duit mungkin bisa-bisa aja deh. Pokoknya sampai sekarang ini konsep Mons Armor masih sering dipakai sama X ya guys. Saiba Gomora Ama, aktif. Gomora Shinoha. Yang keempat, Ultraman Taiga. Si Ultraman bertanduk yang agak terlupakan, bahkan gue yakin beberapa lupa dia mungkin udah lupa sih. Selain bisa menggunakan Ultralet dari Ultraman New Gen, kekuatan Kaiju pun bisa juga loh. Dengan menggunakan Kaiju Ring, sehingga bisa mengeluarkan beberapa variasi jurus. Kayak jurus Hail Slash, Mons Beam Ray, Sager Flame, Fang Wave, Delos Illusion, dan Thunder Spark. Cuma seperti yang kita tahu nih, Kaiju Ring emang agak beresiko banget ya guys. Karena kalau sering dipakai terus, ini jiwanya Taiga bakalan kemasukan kegelapan loh. Makanya setiap mau dipakai harus mikir-mikir dua kali sih. Berani ambil resiko nggak? Walaupun terakhir kali yang Goro Tanda tuh masih dipakai ya. Tapi dengan sekarang Kaiju Ring ini kembali ke Toregia, udah pasti Taiga gak bakalan bisa pakai kekuatan Kaiju lah. Bagus dah. Daripada ntar sering dipakai kambuh lagi. Emang udah paling bener pakai kekuatan Ultralet aja ya guys. Oh iya, yang New Gen perasaan udah pada dibalikin deh. Yang kelima, Trigger Dark. Wah, kalau Trigger Dark mah no komplain. Entah kenapa unik banget sih. Dengan Inis memasuki Kaijuki ke Black Spark Lens, selain mulutnya kebuka, Trigger Dark bisa menggunakan kekuatan berdasarkan Kaiju tersebut. Dibandingin sama Ultraman lain emang agak dikit, tapi udah tergolong lumayan ya. Seperti Lightning Jurus Petir buat lari cepat dari Ouroboros, terus ada Impact untuk daya serang yang jauh lebih kuat dari Zygarde. Bahkan yang lebih gilanya lagi ini bisa dikombo ke Circle Arms juga loh.
Impact Sword Finish. Kacau banget, Cok. Walaupun nggak tahu kenapa pas Ines udah balik jadi Trigger Dog, ini kekuatan Kaijuki-nya emang nggak pernah dipakai lagi ya, guys. Tiba-tiba nih Ines kayak udah lupa. Emang ada. Padahal tuh dia posisinya lagi kena bantai loh. Kenapa gak pakai Kaijuki aja ya? Terutama pas di trigger episode Z agak sayang sih. Why, Mbak Subur? Yang keenam, Ultraman Decker. Kalau untuk Decker ini mirip-mirip kayak Seven tapi dibikin lebih bergimmick ya guys. Dengan menggunakan Mons Dimension Card ke Ultra Deflasher, Decker bisa mensummon kaiju tersebut. Walaupun kalau kita lihat sedikit agak lemah, bahkan durasinya bentaran doang loh. Sekali mukul hilang, sekali ngeluarin jurus hilang, kena serangan kaiju lain hilang juga. Mungkin Suburaya pengen ngasih referensi Seven karena Seven lagi anniversary deh. Untuk kaijunya pun kurang lebih sama, ada Miklas Widam dan Agira. Itu kalau kita ngomongin berdasarkan Mons Dimension Kanata ya. Tapi kalau sama Asumi Decker mah gila bener sih. Dia sekali pakai Mons Dimension bisa langsung munculin semua kaiju loh. Durasi kaijunya lebih lama, tahan banting. Teman-teman yang udah pernah nonton perbedaan Kanata sama Decker harusnya udah pada tahu ya guys. Dari segi pengalaman aja emang udah kelihatan sih. Pasti lebih pro dong. GG bener weh. Yang 7, Ultraman Dinas. Untuk Dinas ini lebih ke jurus utama ya. Dia kayak bener-bener harus ngandalin kekuatan kaiju banget loh. Dengan menggunakan Mons Dimension Card. Tapi ini gak perlu langsung dipakai ke Deflasher ya guys. Jadi langsung aja. Untuk jurusnya juga lumayan seperti Dynalize Burn kekuatan Zeton, Dynalize Thunder kekuatan LA King, ada Supersonic Crush Tail kekuatan Kale Beam. Bahkan uniknya lagi bisa sampai di combo bareng ya. Yaitu Fairy Hill Drop, kombinasi kekuatan Zeton dan Kale Beam. Oh, kalau sampai ada combo Zeton LA King atau Kale Beam LA King gimana tuh? Kayaknya bakalan keren banget deh. Cuma walaupun kesannya Dinas gak punya kekuatan sendiri, cuma ini bisa diwajarin lah. Karena kekuatannya masih kayak setengah-setengah ya guys. Orang masih tahap awal. Pas udah berubah jadi Decker pasti beda sih. Yang 8, Ultraman Blazar. Waduh, ternyata si Space Monkey monyet luar angkasa pun ada juga ya. Dengan menggunakan Kaiju Stone, Blazar bisa meminjam kekuatan Kaiju tersebut. Yang kalau kita lihat unik loh. Ada yang dipakai buat ngeluarin jurus, untuk senjata, ganti foam. Stone-nya kurang lebih ada 3 tapi udah terbilang lumayan ya guys. Seperti Nijikagachi Stone Rainbow Corin, Garamon Stone Chiso Night Sword, dan terakhir Fadran Stone untuk bisa berubah menjadi Blazar Fadra Armor. Pokoknya setiap Stone Blazar ini udah punya fungsi masing-masing ya. Wah, kalau sampai nambah Stone baru lagi gimana tuh? Mungkin gak jauh-jauh dari jurus kayak Nijikagachi deh. Oke, untuk honorable mention selain mereka sebenarnya masih ada Ultraman lain ya. Contoh aja kayak Ultraman Zeus yang punya Kaiju Kapsul buat nge-summon Miraklon. Nextnya ada Ultraman Belial, bisa summon 100 Kaiju Seijin dari Giga Battleizer. Walaupun kemarin pas udah kita breakdown itu Kaiju Seijinnya gak sampai 100 ya guys. 50-an doang loh. Terus ada Ultraman Ginga juga, yang udah pasti keunikan dari Ginga dia bisa berubah jadi Kaiju Seijin modal pakai Spadol ya. Dulu pas nonton bener-bener bikin kaget sih. Kemudian ada Ultraman Orb Trinity. Berhubung ini form hasil fusion Ginga Victory sama X, secara gak langsung dia bisa pakai semua kekuatan Ultraman terdahulu ya guys. Seperti Ultra Runs dari Victory, Mons Armor dari X, paket komplit gak tuh? Dan terakhir, Ultraman Torigia, karena seperti yang kita tahu ini Torigia bisa summon Kaiju modal pakai Kaiju Ring doang ya. Sebenarnya mirip-mirip Kaiju Kapsul sih. Lumayan lah tuh buat nambah pasukan. Oke guys, ya jadi segitu aja untuk semua Ultraman yang bisa menggunakan kekuatan Kaiju. Kalau ada tambahan atau yang lain, bisa langsung komen di bawah aja ya. Siapa tahu ada Ultraman yang kena skip kali. Terus buat yang nanti komen kenapa gak ada Cosmos, karena Cosmos itu lebih ke arah jinakin Kaiju sih. Mana ada tuh Cosmos pakai kekuatan Kaiju. Kadang pun tergantung Kaijunya bisa nolong atau enggak ya guys. Cuma yang agak disayangkan lebih ke Max deh. Karena buat teman-teman yang gak tahu aja, di konsep awal dulu harusnya Max bakalan pakai kekuatan Kaiju loh. Dibikin mirip-mirip Blazar Fadora Armor gitu. Tapi karena pada saat itu Suburaya pengen all in di Mebius, terpaksa harus batal ya. Mau gak mau. Jadi jangan lupa like, share, subscribe, dan sampai jumpa di video pembahasan Ultraman yang lainnya. Bye-bye!